Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita masih diberi umur panjang, masih terus diberikan kesehatan, dan Allah masih memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa memeluk Islam, mempertahankan iman kita, untuk bisa beramal soleh. Mugi-mugi Allah terus menambah taufik dan hidayah kepada kita sekalian untuk terus menambah ilmu, terus menambah amalan kita, terus diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan, dan juga diangkat dari berbagai macam kesulitan, dan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita sekalian. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga juga tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita sekalian, dan juga pada setiap pengikut Nabi Muhammad yang mengikuti beliau dengan baik. Para jamaah sekalian, alhamdulillah menjelang buka puasa, tadi sambil menunggu berlangsungnya kajian ini, sudah diadakan pembagian apa door prize ya. Wes entak tuh ibu-ibu pun gereng, oh iya, kok mangke disimpan nomornya nggih, mangke keri terakhir ya. Alhamdulillah kita diberi umur dan sehat ini adalah nikmat ya. Kalau kita dalam keadaan sakit, sulit untuk aktivitas, bahkan sulit untuk jalankan ibadah puasa, maka tadi saya membawakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya tetap sehat. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku memohon padamu supaya nikmat-nikmat yang ada yang Kau berikan tidaklah hilang. Wa tahawuli afiyatik, dan supaya tetap sehat, tidak berubah jadi sakit. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik, dan juga supaya nikmat yang ada itu tidaklah hilang ya. Wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik, dan tidak mendapatkan musibah yang tiba-tiba. Coba lihat kemarin pas hujan deras nggih, hujan deras di beberapa daerah, Masya Allah, kena musibah besar ya. Alhamdulillah kita di Pangkam Purwosari cuma diguyur hujan deras, namun tidak mengakibatkan korban jiwa. Di daerah lain ada korban jiwa, ada beberapa orang itu mati. Allah memberikan kita hujan yang tidak seperti membawa azab, namun hujan yang sekadarnya yang kita butuhkan. Pas lagi banyune entek, alhamdulillah diguyur hujan. Kemudian wa fujaati nikmati wa jami'i sakhati, kita minta pada Allah juga supaya dijauhkan dari berbagai macam murka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sehat itu adalah nikmat. Ora sakit itu adalah nikmat. Ya, semua keadaan seperti itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita rajin-rajin untuk bersyukur. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mangke pengawasan kur 15 menit. Ya 5 menit lagi sisa door prize. Setelah itu buka puasa. Ya jadi pengawasannya ora iso suwe. Ya, namun kalau pas buka puasa seperti ini, masya Allah yang datang ki oke. Coba lihat masjidnya kebak koyo ngene. Ya, karena nunggu buka puasa. Ya kalau pengawasan biasa-biasa ora gayeng. Ya orang buka koyo ngene, alhamdulillah nih. Sapa sing masak Pak Marian? Semua warga. Alhamdulillah, semua warga masak nggih. Alhamdulillah, yo aku nyoba ki enak ora. Ya, kalau enak ya aku balik. Sesuk ora enak ya ora sah bukan yang bener-bener. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan sebagai penjelas. Ada yang kurang jelas dipecahkan dalam Al-Quran. Minal huda wal furqan, Al-Quran ini juga sebagai petunjuk dan juga sebagai al-furqan. Al-furqan niku artinya pembeda. Niki sing bener, niki yang keliru, yang salah. Maka di sini kita kaji Al-Quran ternyata punya beberapa fungsi. Ada beberapa manfaat. Maka kita di bulan Ramadan ini, karena dikatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti kita diperintahkan untuk banyak mengkaji Al-Quran. Ada yang hatamkan Quran, di masjid-masjid niku tadarusan, ada yang mengkaji tafsir Al-Quran. Tenwara misalnya kita kaji tafsir surat Yasin sampai ayat 35. Ya, kita kaji konsen untuk mengkaji Al-Quran. Bahkan ini jadi kebiasaan saking para ulama. Yang kalau ingin terangkan di sini, Al-Quran punya fungsi yang pertama sebagai petunjuk. Al-Quran punya fungsi yang pertama sebagai petunjuk. Kita lihat ada orang ya yang cuma asal ikut pengajian-pengajian, tidak memilih pengajiannya itu benar ataukah tidak. Gurunya juga tidak memilih yang benar ataukah tidak. Al-Quran kita ini sudah jadi petunjuk. Saya sering kali dengar ada sebagian panutan sing jadi ulama, bahkan sing jadi kiai besar, itu malah tidak memberikan contoh yang baik. Ketika bulan Ramadan, semua muslim wajib puasa apa mboten? Wajib puasa apa mboten? Wajib. Coba lihat kalau ada kiai opo alim ulama memberi contoh siang bolong kok ngerokok. Udah. Ya, siang bolong. Kira-kira niki jadi panutan apa mboten? Sing jadi panutan itu Al-Quran. Al-Quran niku wajibkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa. Sing dimaksud puasa niku apa puasa? Nahan apa? Nahan lapar, nahan haus,
Rokok angsal mboten? Mboten. Ya berarti ya ora sah rokok. Ya, sapa sing ngerokok berarti puasanya jadi batal. Berarti kalau pas yang bolong niku merokok berarti ora puasa. Ini tanda atau keimanannya dipertanyakan. Sudah tidak bisa menjadi panutan, sudah tidak bisa menjadi petunjuk. Jadi kalau ada kiai wis ketahuan seperti itu, tolong tidak lagi jadi pengikutnya. Nggih, tolong tidak jadi lagi pengikutnya. Ora usah melu pengaosan iki lho, ora manfaat. Karena sudah tidak bisa menjadi petunjuk, tidak bisa menjadi panutan. Kita punya tuntunan yang wajib kita ikuti, yaitu saking Al-Quran lan hadis. Al-Quran itu katakan seperti tadi. Dalam hadis Masya Allah begitu banyak lagi Nabi SAW itu perintahkan pada kita untuk lakukan siyam Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Tidak boleh ketika puasa makan minum. Tidak boleh ketika puasa lakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Wonten sing lakukan hubungan intim? Apa urung ngerti saiki? Ana sing urung ngerti? Ibu-ibu pun ngertos nggih? Jangan-jangan nanti ada yang tanya, Ustaz. Wah, aku ki wis kok bacut Tidak sengaja. Siang bolong datangi istri ora sengaja wonten mosok kaya ngene iki ora sengaja dikepiye iki ya jelas-jelas sengaja kok masa ngomong ora sengaja nggih niku batal puasa. Juga kalau ada cah nom ya ini biasa dilakukan oleh muda-mudi mengeluarkan mani dengan sengaja ya yang disebut dengan onani, puasanya jadi batal. Juga kalau ibu-ibu lagi datang bulan, puasanya jadi batal. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis ini petunjuk kita, maka jalankan puasa seperti itu. Al-Quran punya fungsi sebagai petunjuk. Fungsi Al-Quran nomor kali. Al-Quran itu sebagai wabayinat, sebagai pemberi penjelasan, sebagai pemberi penjelasan. Coba kula jelaskan surat An-Nas. Pun hafal nggih surat An-Nas nggih? Pun coba dimaca sarengan saking bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pun paham artinya? Dereng paham? Nih, coba kula artike nggih. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb Tuhan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, yang selalu setan itu memberikan waswas dan selalu setan itu bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas di hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, yang menggoda tadi dari kalangan jin lan manusia.
Ini kalau ingin jelaskan tentang setan. Coba lihat setan punya sifat nggih. Yang pertama was-was, sering mengganggu manusia. Sifat yang kedua khannas, selalu bersembunyi kalau manusia kelingan sholat, kelingan zikir. Kalau manusia itu ingat sholat, ingat zikir, setan itu malah lari bersembunyi. Contoh disebutkan saking hadis, ketika kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebutkan oleh Nabi SAW, setan itu biasanya lari dari kumandang azan. Setan itu lari terbirit-birit, dan disebutkan oleh Nabi SAW, setan larinya itu dalam keadaan kentut. Setan larinya dalam keadaan kentut. Bahkan kentutnya ini ingin mengalahkan suara azan. Jadi kalau azan suaranya seru, setan kentutnya lagi seru lagi. Boom. Ya pokoknya sambil ora rungu azan, pokoknya azannya sampai nggak terdengar. Jadi suaranya seru dan setan itu larinya tambah jauh. Itu sifat setan. Maka kalau ada kumandang azan, wonten wong sing zikir sholat, setan itu biasanya menjauh. Namun kalau manusia itu lalai ketika sholat, orang mikir sholat, malah mikir main-main loh. Ada ketika sholat, pikirannya guru mikir pas lagi sholat tarawih, rokaat keempat, ya Allah, utangku oke sesok pipilan. Ya, maka setan itu datang, setan berikan was-was. Kowe iki saiki wis rakaat 3, ya kowe iki saiki wis rakaat sing nomor 4. Maka dia bingung ketika sholat, bingung iki wis 3 apa 4 ya. Setan ganggu. Soalnya pikirannya kemana-mana. Pikirannya nawau pikir apa? Utang. Sesuk wonten pipilan. Wonten sesuk sing ini bayar pipilan? Hah? Kata. Oh, berapa sepekan niku ping piro niku bayar pipilan? Hah? Bawa Pak? Ping piro? Ping 8. Berarti saben dino pipilan terus. Ya Allah, utang iki berapa juta? Maka setan tadi punya sifat, kalau manusia itu lalai tidak mengingat Allah, setan itu akan datang. Setan itu akan datang. Namun kalau orang itu sudah khusyuk sholatnya, setan itu akan pergi. Orang itu kalau sudah berzikir pada Allah, setan itu akan pergi. Kalau orang itu dalam majelis seperti ini, setan itu sulit ganggu. Namun kalau sudah orang tahu sholat, orang tahu ibadah, maka setan selalu memberikan was. Maka sing duwe utang itu diganggu setan terus, apalagi kalau utangnya wis berat. Ya, sudah rasanya iki pengin mati. Rasanya pengin mati itu pengin gantung diri. Akhirnya setan berikan was-was, wis kowe gantung. Wonten kasus tiang bunuh diri ten Giri Cahya? Wonten? Kata ya mungkin wis ora meneh ya, utangnya cepat lunas dan kasus itu jadi berkurang. Maka setan tadi punya sifat seperti tadi. Ini dijelaskan dalam Al-Quran sifat-sifat setan. Maka tadi dijelaskan manfaat Al-Quran itu sebagai penjelas. Setan sifatnya seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam hadis lebih diterangkan lebih jelas lagi. Setan tadi iso kentut. Setan juga kalau kita itu pas makan orang moco bismillah. Jadi dianjurkan pas makan. Nanti pas buka dianjurkan moco bismillah. Kalau orang moco bismillah, maka nanti yang temani dia makan itu adalah setan. Berarti pas buka puasa bareng-bareng setan. Itu kalau orang mau bismillah, maka biar setannya itu pergi. Ya, biar setannya itu pergi, bacalah bismillah. Bismillah baru menyantap makanan buka puasa yang ada.
Maka dijelaskan tentang sifat-sifat setan. Kemudian yang ketiga, manfaat Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran fungsinya sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Kita bisa tahu mana yang benar, mana yang keliru, mana yang hak, mana yang batil. Itu kalau kita maca Al-Quran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ora tahu sinau Al-Quran, maka tidak pernah bisa tahu mana yang benar, mana yang batil. Coba lihat berbagai macam aliran dalam Islam. Baru-baru ini wonten Gavatar. Iya kan? Wonten Gavatar. Saya dengar dari Pak Camat saking Purwosari ya wonten. Ya, pernah dengar Pak Mariono? Ya, ada dari Purwosari. Ini karena sulit mengkaji, nggak pernah mengkaji Al-Quran, nggak pernah mengkaji hadis. Akhirnya diiming-imingi sesuatu, ayo melu Gavatar. Akhirnya melu Gavatar. Ada lagi wonten aliran namanya ISIS. Apa? ISIS. Apa? Ngerti ISIS? Nggih. ISIS niki aliran sing luar negeri lho. Ya. Ini aliran keras. Ya semacam teroris lah. Ya, semacam teroris. Ini juga wis diwanti-wanti saking pemerintah, hati-hati terutama niku cah enom, remaja, pemuda biasa bisa ikut dengan aliran semacam ini. Kalau orang tahu sinau Quran, orang tahu sinau hadis, maka bisa ikut aliran ISIS. Maka kalau sarankan untuk rajin-rajin ngaji. Nggih, konten pengawasan itu diikuti. Ya, maka diikuti. Ini biar kita tahu mana yang jadi penjelas, nanti bisa membedakan mana aliran yang benar, mana aliran yang keliru, mana pemahaman yang benar, mana pemahaman yang keliru. Kita juga tahu nanti, oh cara puasa yang benar itu kepiye. Nah, itu bisa tahu itu dari kaji Al-Quran. Bisa tahu mana yang benar, mana yang keliru. Itu kalau kita mengkaji Al-Quran. Maka kesimpulannya, biar kita jadi orang yang selamat, maka jangan pernah lepas dari Al-Quran. Tadi Al-Quran punya berapa fungsi? Yang pertama sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran sebagai penjelas. Yang ketiga sebagai Al-Furqan, pembeda mana yang benar, mana yang batil. Maka kalau ingin selamat berarti wajib kita kaji-kaji terus, mengkaji terus Al-Quran lan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ya, ini kemauan kalau cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.